Jadi ceritanya Syekh Siti Jenar ini kan sebenarnya dia tidak melakukan apa yang tidak benar, cuman karena dia punya rahasia dan yang dia rahasia punya bisa membahayakan dakwah para wali ini. Kalau dari Panji ini adalah titis Syekh Siti Jenar misalnya ya, ada aja. Tapi memang Syekh Siti Jenar itu dibunuh, yang bunuh Wali Songo, dibunuh loh saudara sama Wali Songo itu edan itu. Karena dia punya rahasia, yang kalau rahasia itu diungkapkan akan menghancurkan dakwahnya Wali Songo. Ya, kalau diterusin hancur Islam. Terbuka semua. Ya Pak Frans dulu. Pak Frans dulu, silakan Pak Frans. Ya, selamat malam Pak Pastor. Malam Pak Frans. Iya, tadi malam mau masuk cuman udah kebanyakan udah seru ya semalam ya. Malam seru banget tuh itu. Iya, tapi karena ini juga nggak kalah seru nih. Ini langsung digas, langsung 1,2 nih. Saya anggap ini seri keduanya ini, lanjutannya. Begini Pak Pastor, saya begitu beberapa kali ini atau beberapa saat terakhir ini melihat Panji Gumilang, saya jadi teringat sejarah Islam masuk Indonesia. Jadi ada 9 wali songo. Itu lawannya itu Syekh juga, Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang. Ini jangan-jangan titisannya Syekh Siti Jenar ini Syekh Panji Gumilang ini. Iya kan Pak? Iya. Soalnya Syekh melawannya, cuman nggak tahu yang Wali Songonya ini siapa sekarang, MUI atau siapa, nggak tahu. Tapi kayaknya sejarah berulang ini. Gitu aja Pak Pastor, terima kasih. Pak Andi dulu, Pak Andi. Silakan Pak Andi. Oh, saya sih singkat banget Pak Paul. Maksudnya ini si Panji sama si Syakur ini kan telling the truth, memberitakan kebenaran. Mereka nggak suka because the truth hurts. Beneran, kebenaran itu sakit sekali, nggak bisa menerima. Mereka merasa mereka itu agama mayoritas, jadi merasa bersalah sendiri. Seperti Buya Syakur pernah kasih ilustrasi, seperti yang di Indonesia itu base yang ugal-ugalan itu kenapa kok base? Mobil-mobil kecil nggak berani ugal-ugalan. Jadi yang gede ini yang brengsek yang berani ugal-ugalan. Jadi yang mayoritas merasa besar, mereka nggak mau disalahkan, mereka merasa benar sendiri. Jadi ugal-ugalan seperti base di freeway dia bilang. Nah itu make sense. Jadi mereka dikritik sendiri dengan kebenaran dia nggak mau. Jadi takut akan kebenaran. Nah itu aja deh kalau tanggapan saya. Ya, thank you. Benar. Jadi ceritanya Syekh Siti Jenar ini kan sebenarnya dia tidak melakukan apa yang tidak benar, cuman karena dia punya rahasia dan yang dia rahasia punya bisa membahayakan dakwah para wali ini. Kalau dari Panji ini adalah titis Syekh Siti Jenar misalnya ya, ada aja. Tapi memang Syekh Siti Jenar itu dibunuh, yang bunuh Wali Songo, dibunuh loh saudara sama Wali Songo itu edan itu. Karena dia punya rahasia, yang kalau rahasia itu diungkapkan akan menghancurkan dakwahnya Wali Songo. Ya, kalau diterusin hancur Islam. Terbuka semua. Kita dengarkan Pak Ketua dulu, kasih lewat Pak Ketua dulu. Pak Ketua silakan lewat. Aduh, ini judulnya luar biasa ya. Luar biasa, ini kan bagian kedua ya. Mencerahkan gitu, mencerahkan objektif lah. Istilahnya kita membahas ini juga tidak ada sujon, tidak ada pikiran kesana kemari, objektifnya saja. Jadi saya melihatnya begini, Pastor dan teman-teman yang lainnya. Dengan adanya kasus ini maksud saya adalah rendahnya masalah Al-Zaitun, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Yang kedua adalah kita lihat
kenapa di sini dua ormas besar di Indonesia, ormas Islam, Muhammadiyah dan NU, tidak memberi komentar apa-apa. Ya tentu anggapan ataupun pemikiran kita terhadap sikap kedua ormas ini tentu bisa bermacam-macam. Nah, yang ketiga adalah kenapa pada saat tahun pemilu Syekh Panji Gumilang ini menyampaikan ini semua, membuka begitu. Jadi ini adalah suatu pertanyaan yang perlu kita dalami, bukan berarti yang lain tidak penting. Yang lain itu tetap penting, latar belakang daripada Al Zaitun, orang-orang yang dikeluarkan, isu-isu NII, isu-isu penistaan agama, isu-isu pelanggaran pidana dan lain sebagainya. Nah, ketiga pertanyaan ini bisa kita lihat satu persatu, walaupun informasinya kita belum lengkap, ya, informasinya belum lengkap. Tambahan lagi tadi unsur kedua adalah kenapa partai politik besar di Indonesia ini juga tinggal diam? Kenapa PKS yang nyata-nyata adalah satu partai yang isinya kebanyakan adalah radikalis, demikian juga Partai Bulan Bintang, demikian juga Samson Toloyo dari Surabaya, sang Prof. Nah, kita belum mendengar komentar-komentar mereka, kecuali kalau Pak Ngabalin ini kan kita tahu karakternya lah, asal jeplak aja itu kan, asal jeplak aja. Tetapi pesan apa yang dikeluarkannya melalui siaran televisi ILC itu juga saya pikir nggak ada makna lah. Nah, jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab, kita kaji, kita analisis, terutama siapa yang diuntungkan dan dirugikan dengan masalah ini, dan kenapa ini muncul di tahun-tahun politik menjelang pemilu. Nah, kalau saya berpikir, kenapa ini muncul di tahun-tahun politik, jangan-jangan memang ada skenario supaya timbul darurat keamanan di Indonesia. Kalau timbul darurat keamanan di Indonesia, maka secara aspek hukum, demi keselamatan dan kepentingan daripada negara, segala sesuatu itu bisa dibatalkan itu. Apa segala sesuatu? Termasuk pelaksanaan daripada pemilu. Apakah ada kemungkinan itu? Ada. Ini pemilu ini menelan biaya ratusan triliun loh. Pemilu 2024 ini menelan biaya ratusan triliun. Karena pemilu yang sekaligus dan yang paling besar sedunia di dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia ini. Pemilihan legislatif, DPRD, DPR, MPR, presiden dan wakil presiden. Kemudian tidak berselang lama langsung pemilihan pilkada. Ya. Calon kepala daerah menelan ini ratusan triliun. Nah, yang selanjutnya adalah, ini masih dugaan loh ya, selanjutnya adalah munculnya partai yang dengan tidak mengutamakan kepentingan nasional mencalonkan presiden yang sudah kita tahu track record-nya sangat jelek. Ya, sangat jelek sekali track record-nya, terutama di dalam hal moral bangsa. Ini calon yang satu ini, yaitu Anies Baswedan, ini adalah perusak moral bangsa ini. Kenapa? Segala cara itu dia ya, supaya timbul chaos yang di dalam keadaan darurat, maka boleh presiden mengambil suatu peraturan atau memutuskan membatalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan kenegaraan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, mengapa ini NU dan Muhammadiyah diam? Ya, mengapa? Tanda tanya besar. Apakah karena memang dia atau NU itu ada perwakilannya di MUI? Bisa saja begitu. Atau kemungkinan mereka juga sekarang dalam keadaan tidak bisa mengendalikan para anak buahnya ini. Kalau berkata sesuatu yang memihak, mereka akan babak belur. Bisa saja begitu. Nah, dugaan saya nih ya, mereka ini juga dalam keadaan dan posisi sulit untuk mengambil keputusan, dan lebih aman bagi dia untuk tidak bersikap apa-apa. Yang ketiga, masalah MUI. Kita udah bahas kemarin MUI ya. Ini adalah suatu LSM sebenarnya, LSM yang pemerintah telah terlalu memberikan keleluasaan yang luar biasa kepada LSM ini.
yang bisa mengambil sikap atau mengambil keputusan melebihi daripada lembaga kementerian negara. Mengambil sikap. Bapak Ibu saya sampaikan ya, di Indonesia ini hanya 3 kalau tidak salah LSM yang diakui oleh PBB, yang namanya ECOSOC. Hanya 3, Muhammadiyah, NU, dan Al-Zaitun. Hanya 3. MUI tidak diakui itu sebagai LSM tingkat global itu, ECOSOC namanya itu. Coba, kalau LSM sudah terdaftar di ECOSOC, mereka itu mendapat bantuan keuangan dari PBB. Itu, mendapat bantuan itu. Jadi artinya apa di sini, baik Muhammadiyah dan NU, kalau menurut itu betul masuk di ECOSOC ya, artinya kenetralannya diakui PBB, kalau itu betul. Ya. Tapi yang saya dengar mereka bertiga ini masuk di ECOSOC, Pak. Suatu LSM yang diakui oleh PBB. Nah, dengan begitu kita bisa melihat ya bagaimana nanti sikap pemerintah. Ini sudah tanggal 29 ya. Ini dalam waktu dekat nanti akan keluar sikap pemerintah ini bagaimana. Ini yang kita tunggu-tunggu. Apakah pemerintah tunduk kepada demo yang berjilid-jilid yang dilakukan oleh ormas Islam yang diorganisir, patut diduga diorganisir oleh MUI, karena MUI itu punya banyak duit. Radikalis juga bisa diorganisir oleh FKUB. FKUB ini sama ini, yang mengandalkan otot itu di lapangan. Yang ketiga, kemungkinan ini apa tuh diduga ICMI juga ikut bermain, karena orang-orang ICMI juga sudah kita tahu lah. Nah, ini organisasi yang 56 ini itu digerakkan hari demi hari. Kalau satu hari satu organisasi, mungkin tiap hari 1 bulan itu bergilir terus bisa. Ini kan membuat negara pusing. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya kembali lagi mempertanyakan di mana di sini sikap partai politik. Satu pun partai tidak ada yang memberi komentar. Nah, ini kita bisa memahami karena ini adalah memperebutkan suara. Jadi suara yang paling dominan di Indonesia ini sekarang apa sebenarnya? Apakah suara itu Islam? Saya pikir enggak juga. Inilah kegagalan daripada partai politik yang selama ini hanya mengejar kekuasaan dan tidak mementingkan kepentingan rakyat. Ketika menghadapi situasi sulit seperti sekarang ini, mereka lebih cenderung memilih jalur aman, jalan aman partainya, organisasinya daripada kepentingan rakyat. Lagi-lagi di sini yang dikorbankan adalah rakyat Indonesia. Jadi Bapak Ibu para penyelenggara negara tolong diperhatikan jangan sampai korban atau dikorbankan kepentingan rakyat Indonesia. Siswa atau santri di Al-Zaitun itu ada puluhan ribu. Asetnya kurang lebih 50 triliun. Tanahnya itu bukan hanya 1.200 hektar, Pastor. Bahkan kalau informasi yang saya dengar itu sudah sampai 5.000 hektar karena sawah-sawah di sekitarnya itu mereka beli untuk pertanian. Ya, jadi ini luar biasa. Daya tariknya ini mirip-mirip apa ini Pastor? Mirip-mirip apa? Ya memang udah jadi kota itu, udah jadi ibu kota baru ya. Little Freeport. Ini Little Freeport ini. Freeport ya, iya. Hebat, menghasilkan, menarik. Jadi semua untuk menguasai dengan jalan memfitnah dia habis-habisan. Ini yang bisa saya sampaikan dan diuntungkan kenapa Muhammadiyah NU diam, kenapa pemerintah bersikap diam, kenapa ada demo berjilid-jilid, siapa MUI dan siapa FKUB, kenapa partai diam. Ini menjadi suatu kajian nanti bagi kita untuk nanti bisa memprediksi. Dan kata akhirnya begini saja, kalau tuntutan daripada pendemo ini dipenuhi pemerintah, maka saya ulangi lagi, rakyat tidak akan percaya kepada pemerintah. Rakyat marah kepada pemerintah. Permintaan kita Pak Jokowi, Bapak tinggalkan suatu legasi bagi rakyat Indonesia bahwa Bapak adalah presiden yang tegas, bukan hanya untuk dunia luar, tetapi bagi para pengacau bangsa di dalam negeri. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,